Ya, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve buat semuanya. Hari ini hari Jumat 7 Maret 2025, 7 Ramadan 1000 malam ke-8 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tepat seminggu kita memasuki bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Teman-teman semuanya, saya punya penawaran, saya punya solusi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan alternatif ya untuk mengurai masalah klasik di Jakarta. Dua, satu banjir, yang kedua adalah macet ya. Kita mulai dari yang lagi ongoing sekarang deh, banjir ya kan. Teman-teman ini banyak yang nyinyir ketika Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung mantau banjir dari udara. Lalu dikomparasi dengan Wakil Presiden kita Mas Gibran Rakabuming yang memantau langsung on the spot. Tapi beda teman-teman. Kalau Pak Gubernur Pram itu mantau dari udara itu itu kan sampai ke Bekasi, lintas Jakarta Bekasi. Kalau lihat ada pompa-pompa yang belum optimal untuk penyedotan air dan sebagainya, itu kan dilihat juga. Toh Pak Gubernur Pram ditelepon oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima Arya Sugiarto untuk bantu kerahkan bantuan dari Jakarta untuk meringankan beban Kota Bekasi dalam memitigasi banjirnya gitu loh. Itu kan bukan Pak Gubernur Pramono Anung itu ngebantu Bekasi bukan berarti keluar dari wilayah Jakarta, karena memang ada permintaan dari Pak Wamendagri, Pak Bima Arya untuk bantu itu. Ini yang teman-teman nggak tahu gitu loh. Ya, kalau memang lingkupnya Pak Pramono Anung itu kan memang lingkupnya lingkup Jakarta doang. Tapi kan namanya Jakarta itu nggak berdiri sendiri. Ya kan, nggak berdiri sendiri. Dan Jakarta itu juga diapit oleh dua provinsi, Banten dan Jawa Barat. Nah, harusnya kan yang turun tangan nanganin Bekasi itu kan bukan Gubernur Jakarta, tapi Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi gitu loh. Tapi kan langkah Pak Deddy Mulyadi untuk membantu meringankan beban masyarakat Jakarta ngadepin banjir ini kan sudah dilakukan dengan membabat habis apa yang menjadi biang kerok dari banjir Jakarta, yaitu di hulunya, di puncaknya itu banyak tempat-tempat yang mestinya adalah daerah resapan air berubah menjadi tempat wisata, jadi villa, jadi macam-macam dibangun. Akibatnya puncak kehilangan daya serapnya, sehingga air hujan itu nggak diserap tapi langsung ngalir ke bawah, tembuslah ke pintu air Katulampa di Bogor. Pintu air Katulampa di Bogor udah luap ngirim ke Jakarta gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ada alasannya Pak Gubernur Pramono Anung itu memantau banjir tuh dari atas, itu ada alasannya, dan itu pun saya benarkan. Bukan berarti nggak down to earth kayak si Fufuf Pret itu. Wagub Jakarta Pak Rano Karno juga mantau pakai perahu, itu kan juga ada alasannya gitu. Punya solusi, tawarkan relokasi ke rumah susun. Tinggal rumah susunnya diokekan lagi gitu loh. Itu. Nah, kalau saran solusi dari saya, sebenarnya itu udah dikerjakan oleh Gubernur Kang Deddy.
Kang Deddy Mulyadi, Gubernur DM atau KDM, ya. Yaitu di hulunya itu dibenerin gitu loh. Di puncaknya itu tuh harus di reboisasi gitu loh. Harus dikembalikan lagi ke kodratnya sebagai daerah tempat resapan air gitu loh. Jangan dijadikan sebagai tempat untuk ya macam-macam itu. Ini kan karena puncak udah diubah jadi A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Akibatnya daerah resapannya berkurang. Nah, ini sedang diusahakan daerah hulunya diperbaiki, direboisasi, dikembalikan lagi menjadi resapan air. Nah, ini mudah-mudahan menolong supaya hujan yang turun itu nggak langsung cur ke Katulampa, jadi diresap. Itu satu. Yang kedua, di Jakarta ini harus sering-sering melakukan pengerukan sungai. Nah, ini kan sungai ini udah mulai dikeruk-keruk tuh. Nah, pengerukan sungai ini harus segera dieksekusi agar kalau hujan sungai itu nggak mendadak airnya tuh tinggi banget sampai meluber, jadinya keluar banjirnya. Dan yang ketiga, solusi dari saya adalah, nah di Jakartanya ini PR besar ya, yaitu menggusur bangunan-bangunan yang ada di bantaran sungai. Karena tercatat di Jakarta ini ada banyak banget warga yang tinggal di bantaran sungai. Nah, ini yang menjadi problema. Ini yang menjadi problematikanya Jakarta. Penduduknya makin padat, hunian susah, ya. Hunian susah. Akibatnya jadi mendirikan rumah di bantaran sungai. Nah, ini yang nggak boleh. Harus berani ambil action. Gitu loh. Harus berani ambil tindakan dengan cara apa? Menggusur menggusur warga yang ada di bantaran sungai. Ya, bantaran sungai direlokasi ke rusun. Nah, usahakan rusunnya itu sudah memenuhi kriteria yang dimaukan. Nah, ini bisa menjadi solusi jangka menengah dan jangka panjang agar Jakarta nggak lagi banjir. Kalau solusi jangka panjang sampai ultra panjang, yaitu adalah pembangunan giant sea wall itu, tanggul raksasa di pantai utara Jakarta supaya meredam ancaman wilayah pantai utara Jakarta itu tenggelam di tahun 2050. Di satu sisi juga, nah ini PR bagaimana mengurangi konsumsi air tanah. Karena kan Jakarta ini kan permukaannya tiap tahun ini kan turun terus. Abrasi kan. Nah, bagaimana penggunaan air tanah itu dibatasi. Gitu. Nah, ini menjadi PR bersama. Gitu loh, agar warga Jakarta itu konsumsi airnya itu bukan ambil dari tanah, tapi ambil dari sungai. Nah, tapi air dari sungainya tentu harus wajib hukumnya untuk dijernihkan dulu. Dijernihkan dulu untuk kemudian dikonsumsi. Itu kan air sungai ini kan selama ini kan kotor. Orang banyak buang sampah, buang limbah ke sungai, ya kan? Nah, biar bisa dikonsumsi, air sungai itu dijernihkan dulu, disterilize dulu, gitu. Baru kemudian bisa dikonsumsi, gitu. Itu kalau masalah banjir ya. Itu mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan. Sebenarnya ada banyak solusinya, ya. Tapi itu aja udah
Saya kira cukuplah. Ya. Yang kedua soal macet. Ya. Jakarta ini macetnya adalah karena satu, jumlah penduduk. Ya, penduduk Jakarta ini jumlahnya berapa sih? Gitu loh. Nah, sebagian besar penduduk Jakarta itu punya kendaraan pribadi. Nah, jumlah kendaraan pribadi dengan ruas jalan di Jakarta itu nggak sebanding. Ya, ditambah lagi transportasi umumnya tidak saling terintegrasi. Ya, ibaratnya masih kayak kabel gitu loh, si ribet, si ruwet lah gitu, nggak saling sambung menyambung menjadi satu gitu loh. Nah, ini yang menjadi masalah. Apa solusi yang saya tawarin, Bu, untuk keredam macet Jakarta? Memang kali ini saya setuju dengan pembatasan kendaraan pribadi, tapi tolong IRP itu jalankan. IRP ini udah wacana lama sebenarnya, lebih dari 10 tahun wacana ini tuh. Dari zamannya Pak Ahok jadi gubernur Jakarta, ya kan? Awalnya masa peralihan itu dengan melarang sepeda motor melintas di Sudirman Tamrin sampai Medan Merdeka Barat, ya kan? Ya, kemudian diusulkan oleh Bang Yos, Pak Sutioso, mantan gubernur Jakarta, usul orang nggak boleh bawa motor ke tengah kota. Tapi kan di zaman Gubernur Anies Baswedan itu kan dicabut gara-gara Pemprov Jakartanya digugat ke PT UN, ke Petun oleh seorang pengemudi Gojek, ya, bentar teman-teman. Oleh seorang pengemudi Gojek, ya, yang gugat ke Petun itu, ya jadinya normal lagi kayak biasa gitu loh. Memang kendaraan pribadi itu harus dibatasi gitu loh. Makanya saya bilang kebijakan ganjil genap ini blunder. Kenapa saya bilang blunder? Karena orang jadi ternak mobil, ternak kendaraan pribadi gitu loh, ya kan? Orang jadi beternak kendaraan pribadi. Satu mobil buat di hari yang ganjil, satu mobil buat di hari yang genap, atau paling enggak pakai motor. Motor kan bebas ganjil genap kan? Itu. Ini yang menjadi masalah, teman-teman. Ini yang menjadi masalah. Masalah sangat serius. Gitu loh. Jadi out event ini harus dicoret dari penanganan kemacetan di Jakarta gitu loh. Segera berlakukan yang namanya IRP aja, Electronic Road Pricing, di ruas-ruas yang memang jadi langganan macet di Jakarta ini. Contoh, jalan Sisingamangaraja, di dekat di kawasan Blok M. Lalu kemudian di mana? Sepanjang jalur protokol Jakarta, termasuk Senopati juga, itu berlakukan IRP. Nah, dengan begitu orang jadi akan berpikir ribuan kali untuk melintas, asal dikasih tarif yang di atas 100.000 rupiah. Nah, orang jadi berpikir mau melintas di kawasan itu, bolak-balik aja itu udah habis 200.000. Kalau kita asumsikan tarifnya 100.000 per sekali lintas, itu baru satu ruas. Contoh, kita lewat ruas Sisingamangaraja bayar 100.
Kita lewat ruas Jalan Jenderal Sudirman kena 100. Lewat lagi Jalan MH Tamrin kena 100. Lewat kawasan Medan Merdeka kena 100. Sehari aja itu udah habis 800.000 PP pergi pulang. Ya. Sehari aja tuh udah habis 800 PP. Nah, dikali hari kerja 5 hari, taruhlah. Itu aja udah habis dalam sehari itu 4 juta. Ya. 4 juta habis. Gitu loh. Cuma untuk bayar IRP aja. Gitu loh. Nah, ini memang harus segera. Itu asumsi kalau tarifnya 100.000. Ya. Dalam sehari itu habis, dalam 5 hari aja udah habis 4 juta. Gitu loh. Udah habis 4 juta kan. Nah, itu. Dalam seminggu kita habis 7,2 juta ngelintas. Nah, orang jadi akan berpikir kalau dengan begitu mungkin akan pertimbangkan untuk pindah ke moda transportasi umum. Nah, ini yang menjadi PR besarnya. Moda transportasi umum di Jakarta ini harus diperbaiki total. Teman-teman, harus diperbaiki total. Integrasikan antar jaringan transportasinya, bikin jadi multi service, KRL-nya dibikin multi service, MRT-nya dibikin multi service, jangan single service, LRT-nya juga dibikin multi service, Transjakarta-nya juga dibikin multi. Sekarang Transjakarta ada ekspres, tapi baru di satu koridor aja. Transjakarta itu udah multi service. Ada yang biasa, ada yang ekspres, ada Royal Trans yang memang untuk kalangan tertentu itu ya. Royal Transjakarta itu udah mendingan kayak gitu. Insya Allah dengan begitu masyarakat Jakarta akan punya pilihan untuk bertransportasi umum. Nah, dengan begitu ya, kemacetan di Jakarta insya Allah akan berkurang. Nah, untuk mencapai ke sana ya ini perlu kesabaran, teman-teman. Armada transportasi publiknya ditambah, armada KRL-nya ditambah. Ini kan kita lagi kedatangan armada KRL dari Tiongkok, dari CRRC, ya kan? China Railways Railcar Corporation kalau nggak salah, dari CRRC, yang juga bikin kereta cepat Wush itu, ya. Ya udah, kita sabar aja. Di samping juga nanti tahun ini ada armada kereta dari Inka untuk KRL Jabodetabek itu. Nah, kalau armadanya sudah lebih dari cukup, bikin multi service, jangan single service, hanya komuter lain tok, jangan. Bikin ada yang ekspresnya juga, jadi masyarakat punya pilihan gitu ya. Mungkin ini solusi yang bisa saya tawarkan untuk mengatasi dua problema klasik Jakarta, banjir dan macet. Semoga dipertimbangkan. Selamat malam dan sampai bertemu kembali.